Terima kasih. Jadi pada hari Rabu ini kita tiba di pasal ke-40 amanat kepada orang muda dengan judul latihan kemauan hati. Tapi sebelum kita akan mendengarkan satu renungan yang semoga singkat ini, saya undang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk sekali lagi ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami satu hari kami, untuk kami boleh melihat bagaimana ajaibnya kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui renungan ini, hanya firman-Mu yang boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, hamba tidak layak ya Tuhan, untuk boleh menghadapkan wajah-Mu terhadap Engkau. Tapi kiranya Tuhan, hanya kasih-Mu saja yang boleh terpancar melalui perenungan pada malam hari ini. Ampunkan ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi kalau kita membahas sama seperti tadi judulnya tadi ya, latihan kemauan hati, berarti kehidupan kerohanian kita itu seharusnya tidak jauh dari kemauan hati. Atau kalau lebih gampang saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih ke ikhtiat, niat. Ya. Jadi kehidupan kerohanian kita ya itu sangatlah dekat dengan apa yang berada di dalam perasaan dan hati kita, yaitu adalah ikhtiat kita. Kita sering menjumpai kuasa yang berada di dalam hati kita ini, yaitu adalah kemauan hati. Ya. Dikatakan di dalam amanat kepada orang muda di halaman ke-137, kemauan hati bukanlah budi bahasa atau kecenderungan hati, melainkan adalah kuasa yang menentukan, yang bekerja dalam hati manusia menuju penurutan kepada Allah ataukah kepada pelanggaran. Ketika kita menjalani kehidupan kerohanian kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bergantinya tahun, ya, kemauan hati ini menjadi sebuah kuasa yang bekerja sebagai pagar batas kita. Apakah kita mau untuk memilih beribadah kepada Tuhan, ataukah kita tetap kepada kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dengan dosa? Seringkali kemauan hati ini timbul ketika kita di titik kita hampir dekat dengan Tuhan. Ketika kita mulai merasakan bagaimana kita mengenal kasih Tuhan, ikhtiat atau kemauan hati ini mulai menunjukkan cara bekerjanya. Disitulah sebuah pilihan akan ditunjukkan kepada kita. Apakah kita memilih untuk meneruskan ikhtiat yang baik, yaitu adalah untuk beribadah kepada Tuhan, ataukah kita malah menolak dan tetap kepada kehidupan kita yang sebelumnya. Pilihan ini, ketika kita harus memilih apakah kita mau melanjutkan apa yang menjadi hal baik yang harusnya dilakukan, ataupun hal yang akhirnya justru kita secara sengaja menjauh dari Tuhan, itu timbul setiap harinya di dalam hati kita. Ketika kita dihadapkan, apabila kita ingin menjalankan kehidupan kita yang rohani, atau kita mau hidup sayaknya manusia yang lama, kemauan hati kita, ikhtiat kita akan menunjukkan pilihan ini setiap harinya. Dan sebagai umat Kristen, ya, saya yakin ya, kita semua pasti pernah berada di pertimpangan jalan ini. Antara kita harus memilih apakah kita mau untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita malah menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita yakin, saya yakin ya, bahwa kita semua pasti memiliki kebimbangan ini, dan jawaban yang pasti adalah kita memiliki kerinduan ya, agar kita boleh hidup selayaknya
apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Akhirnya, ketika kita sadar bahwa kita melihat bahwa Tuhan ingin hidup kita selayak dengan Tuhan, maka kita sebagai manusia akan sering melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, kita sering mengintrospeksi diri kita. Kita sering bergumul. Ya, kita melihat bahwa bergumul adalah suatu cara agar kita mungkin suatu saat bisa menjadi manusia yang lebih baik. Bisa memiliki kehidupan rohani yang mungkin lebih baik daripada waktu sebelumnya. Kita bergumul, kita mungkin tidak menjalani kehidupan dengan normal, kita mungkin setiap hari, mungkin anak muda katakan mungkin di mood yang buruk, ya, sedih, murung. Itu adalah proses dari pergumulan. Ya, kita sering menyadari kelemahan kita dalam kuasa batin, perbudakan dalam kebimbangan, dan ada kebiasaan dosa kita. Kita sebagai orang Advent, kita sebagai umat Tuhan, yakin kita sering menyadari, kita paham dengan kelemahan diri kita. Dan ketika kita paham, kita pun mulai berusaha untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bergumul. Tetapi kenyataannya, pada prosesnya, semakin kita bergumul, kelihatannya bergumul tidak membawa kemana-mana. Justru ketika kita mulai menekuni pergumulan kita, seakan-akan pergumulan kita ini tidak mengeluarkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Tapi yang ada, malah kita ketemu jalan buntu. Seakan-akan hidup kita tidak ada lagi yang benar. Seakan-akan kalau kita bergumul, kita tidak melihat ada harapan di dalam kehidupan kita. Hingga akhirnya yang lebih buruk lagi, kita tidak mengalami sebuah kemajuan rohani di dalam kehidupan kita. Hingga kita menemukan kesulitan untuk kita boleh teguh di dalam iman kita. Saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya yakin di dalam kehidupan kita, ya, baik itu orang muda seperti saya ataupun yang sudah berumur, kita semua pernah bergumul. Kita semua pernah merasakan bagaimana menakutkannya dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara sekalian, bergumul bukan hal yang salah. Bergumul adalah sebuah bentuk bagaimana kita sadar kehidupan dosa kita. Tetapi akan sangat berbahaya kalau kita terlalu larut, kalau kita terlalu membawa diri kita, menerjunkan diri kita ke dalam pergumulan tadi. Itu seakan-akan kita menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk membangun diri kita kembali, melewati pergumulan tadi, terkadang prakteknya itu justru merusak diri kita. Dan itu adalah hal yang sangatlah berbahaya, terutama pada saat kita membutuhkan sebuah renovasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi apakah benar demikian? Ketika kita hidup sebagai umat Kristen, kita sadar bahwa kita umat yang berdosa. Kita sadar bahwa kita perlu bantuan dari umat Tuhan. Tetapi ketika kita mulai untuk bergumul, kita mulai merasa bahwa saya mulai merasa jauh. Saya merasa lebih tidak sempurna dari Tuhan. Nah terus kenapa salah? Tetapi sebenarnya ketika kita bergumul, ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang dihadapkan oleh karena ikhtiar kita, justru oleh itulah niat hati kita, kemauan hati kita, ikhtiar kita menjadi kunci yang penting pada saat kita tiba di setiap pilihan-pilihan kita, di setiap keraguan kita, di setiap pergumulan-pergumulan kita. Ikhtiar, kemauan hati, tekad hati kita adalah kunci agar kita boleh membangun, merenovasi
kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Engkau boleh percaya dan janjikan segala perkara, akan tetapi segala perjanjianmu atau percayamu tidak berharga sampai engkau menempatkan kehendak hatimu pada pihak percaya dan tindakan. Ternyata segala hal yang kita dengungkan di hati kita, reformasi kehidupan kerohanian kita, itu tidak akan berjalan sampai kita meletakkan kemauan hati kita pada tindakan bahwa kita akan percaya hal itu terjadi, dan juga pada tindakan kita. Jadi segala sesuatu yang akan membenarkan kehidupan kita ternyata didasarkan pada satu langkah awal yang krusial sekali, yaitu adalah meletakkan kemauan hati kita dengan kuat. Jadi fokus kita, tujuan kita, hati kita haruslah kita kendalikan dengan sepenuh hati kita. Karena hanya kita yang dapat memilih pilihan tersebut. Hanya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dapat memilih apakah kita mau untuk melaksanakan renovasi kehidupan kerohanian kita, atau kita mungkin menunda rencana renovasi itu. Dan dalam pengaturan kemauan kita, dalam kita mengatur, mengontrol bagaimana tekad ikhtiar kita di dalam beribadah yang sangat independen ini, di mana kita sendiri adalah pihak yang menentukan. Ada banyak hal yang ternyata berada di luar genggaman kita. Perasaan kita, emosi kita, dan faktor-faktor yang lain adalah mungkin pada awalnya kita mungkin bisa kontrol. Mungkin ada seseorang yang menyinggung kita, mungkin beberapa hari kita mungkin bisa mengontrol. Mungkin ada orang yang membuat kita panas hati, mungkin kita masih bisa mengontrol. Tetapi ada kalanya, ada suatu masa di mana kita mungkin tidak bisa lagi untuk menggenggam faktor-faktor ini. Kita tidak bisa lagi untuk menggenggam, menahan emosi kita. Ya. Pada momen tertentu mungkin kita tidak lagi, kita sudah gudeg, sudah nggak kuat, sudah terlalu panas hati ini untuk disimpan. Ya. Akhirnya kita lepas kendali. Yang mungkin kita masih bisa mengontrol. Setelah kita melepaskan emosi, mungkin kita bisa mengontrol. Tetapi mungkin kita tidak tahu bagaimana menit-menit selanjutnya, bagaimana jam-jam selanjutnya. Ketika kita mulai melepaskan kontrol emosi kita, kontrol perasaan kita, itu mungkin akan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Engkau tidak dapat memerintah gerakan hatimu, perasaan hatimu seperti yang engkau inginkan. Tetapi engkau dapat memerintahkan kemauan hati, dan engkau dapat mengadakan perubahan yang seluruhnya dalam hidupmu. Mungkin ketika kita mengontrol emosi, seperti yang tadi saya katakan, ada satu titik, ada satu masa, ada satu waktu, mungkin kita terlepas, mungkin kita tidak bisa mengontrol lagi gerakan perasaan kita, gerakan hati kita. Hingga kita akhirnya melakukan mungkin hal yang kita akhirnya sesali. Oleh sebab itu, untuk kita mencegah agar kita boleh tetap kuat di hadapan ego kita masing-masing, ikhtiar hati kita, kemauan hati kita, tekad kita, haruslah kita kuatkan. Dan ketika kita kuatkan itu, maka kita akan boleh mengontrol setiap apa yang di dalam hati kita. Terlebih lagi, ketika kita menyelaraskan, ketika kita mensatukan frekuensi kemauan hati kita dengan Tuhan, ya, disitulah kita melihat bahwa ada perubahan yang timbul di dalam kehidupan kita.
engkau harus menaklukkan kemauan hatimu kepada kehendak Yesus Kristus. Dan kalau engkau berbuat demikian, Allah akan segera mendudukinya dan bekerja dalam engkau, baik berkehendak, baik pun menyampaikan dia sekedar kehendaknya. Jadi dengan kemauan hati kita yang kita selaraskan, yang kita satukan frekuensinya dengan Tuhan, maka disitulah akan muncul harapan dari setiap pergumulan kita. Kalau kita mungkin melihat bahwa pergumulan kita menghadap tembok, kita tidak kemana-mana, kita mungkin tidak membuat kemajuan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi ketika kita mau menyelaraskan ikhtiat kita, kemauan hati kita, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, dikatakan di sini, Allah akan segera, akan dengan cepat bekerja di dalam hati kita masing-masing. Ya. Ketika kita sadar bahwa sedikit sekali, ketika kita sadar bahwa kita tidak memiliki kontrol 100% di dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki kuasa penuh di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menyadari kelemahan tersebut dan mulai mengajak Tuhan untuk menyalakan kemauan hati kita, menyelaraskan tekad kita, maka disitulah akan muncul pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan akan bekerja. Dan disitulah kita merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan ini semua hal di mana Tuhan akan bekerja, bisa Tuhan akan bekerja, akan bisa terjadi kalau ikhtiat di dalam hati kita rindu untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah akan turut bekerja, Allah akan membantu kalau kita bekerja sesuai, seturut dengan kerelaan versinya Tuhan. Kalau kita bekerja dengan seseorang, gitu, kita pasti mengharapkan bahwa seseorang ini akan memiliki satu frekuensi yang sama, satu nada, satu motivasi, satu arah, satu tujuan. Kita pasti mengharapkan itu. Dan itu adalah harapan Tuhan kita ketika kita mau untuk entah itu bergumul, entah itu mau melakukan sesuatu hal. Ketika kita mau mengajak Tuhan, maka disitulah kemauan hati kita haruslah kita arahkan seturut dengan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan mengerjakan menurut kerelaannya, yang pastinya itu adalah sesuai dengan kerelaan kita juga. Oleh sebab itu, tinggallah selalu pada pihak Tuhan Allah. Dia akan melakukan bagimu sesuatu yang tidak mungkin, digarisbawahi, tidak mungkin dilakukan olehmu, bagimu, bagi dirimu sendiri. Ya. Tuhan mengundang kita setiap harinya. Tuhan memanggil Aldin, Tuhan memanggil Adika, Tuhan memanggil kita semua. Ya. Agar kita boleh setiap hari kita selaraskan kemauan hati kita. Tuhan, aku mau pergi sekolah. Tuhan, aku mau kuliah. Tuhan, aku mau bekerja. Tuhan, bagaimana Tuhan, pada hari ini aku mau bekerja seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku mau belajar seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana Tuhan? Tuhan memanggil kita itu setiap harinya. Dan Tuhan rindu agar kita boleh mengajak Tuhan untuk kita menyamakan selaras kemauan hati kita. Ya. Dan ketika kita mulai merasakan bagaimana sukacitanya selaras, seturut
sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana menjadi pelayan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Disitulah Tuhan akan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi, ya, itu semua, ya, hanya bisa terjadi, sekali lagi, hanya bisa terjadi jika kita meneguhkan kemauan hati kita, ikhtiar kita hanya kepada Tuhan. Tetapi engkau harus ingat bahwa kemauan hatimu itulah pancaran segala perbuatanmu. Ketika kendali ini berada di tangan kita, dan kendali ini hanya kita saja yang memegang, bahkan kuasa setan, bahkan kuasa Tuhan pun tidak dapat mengintervensi pilihan kehidupan kita. Tetapi itu semua berada di dalam tangan kita. Pada malam hari ini, pada besok pagi kita bangun, pada besoknya lusa, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan ini. Pilihan kita adalah apakah kita mau untuk hidup setiap harinya seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita memilih untuk menunda segala sesuatu tersebut. Tetapi kalau kita mau menyelaraskan kemauan kita dengan Tuhan, maka seperti yang dikatakan tadi, Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin di mata kita. Dan itu hanya terjadi kalau kita menyelaraskan kemauan hati kita, ikhtiar kita, tekad hati kita, motivasi kita, seturut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Allah sudah menentukan segala keperluan kita. Kalau kiranya kita mau menggunakannya dengan tekun dan dengan permintaan doa, sehingga tidak ada kapal yang terdampar, melainkan dapat melalui ombak dan angin ribut, akhirnya berlabuh dalam pelabuhan bahagia. Kendali saat ini berada di dalam tangan kita. Kemudi kapal kehidupan kita saat ini sedang kita setir. Mungkin kehidupan kita ada di air yang tenang, tetapi kita tidak tahu. Beberapa menit, beberapa jam lagi, mungkin ombak kehidupan mulai menerjang kapal kita. Angin ribut mulai mengganggu perjalanan kita. Ya. Namun, kita memilih pilihan. Maka kita mau menyerahkan kepada Sang Nahkoda kapal, Tuhan Yesus Kristus, yang akan memimpin kita keluar dari ombak yang keras, dari angin yang ribut. Apakah kita mau percaya kepada Sang Nahkoda kapal kita, bahwa Dia akan menuntun kita keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita, dari setiap pergumulan kita? Apakah kita mau percaya? Dan ketika pilihan tersebut kita katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan, maka Tuhan akan memimpin kita keluar dari semua itu. Dan kita akan tiba di penghujung kehidupan kita dengan selamat. Dan itu semua dilakukan hanya ketika kita mau menyelaraskan kemauan hati kita hanya kepada nahkoda kapal kita. Demikian renungan sing kita pada malam hari ini. Sama seperti lirik lagu yang selalu kita dengarkan. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan janji bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah janji Tuhan akan memberikan jalan yang rata. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita meneguhkan ikhtiar kita,
meneguhkan kembali motivasi kita, iman kita, kemauan hati kita hanya kepada Tuhan saja, maka lirik lagu tadi adalah yang kita dapatkan di setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman